Menurut saya itu sebuah langkah cerdas menaikkan bargaining position di hadapan kekuatan politik Pak Jokowi. Jadi kalau ada yang kemudian terlalu cawe-cawe, terlalu intervensi, terlalu diposisikan kuat dalam kabinet saya, bahkan seakan-akan berimbang posisinya dengan saya, enggak loh. Saya bisa mengambil keputusan politik apapun, bahkan ketika harus merangkul kekuatan politik yang bermusuhan misalnya dengan Pak Jokowi sekarang. Pertama, ini cara Pak Prabowo menjawab isu-isu mengenai bahwa ada matahari kembar, bahwa Jokowi masih bisa cawe-cawe. Pak Prabowo dengan terus-menerus melakukan komunikasi intens dengan tanda kutip orang yang dianggap berseberangan dengan Jokowi ingin menunjukkan saya akan mengambil keputusan, bermanuver dan melakukan langkah politik itu tidak tergantung sama sekali dengan Jokowi. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Pendekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dinilai pengamat politik Yunarto Wijaya membuat Pak Jokowi dan Gibran dalam posisi politik yang tidak aman guys. Kok bisa begitu guys? Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Kalau ditanya dan kita berspekulasi apakah Pak Jokowi dengan Mas Gibran nyaman, kalau dalam konteks positioning politik tentu saja tidak nyaman. Itulah yang membuat kenapa jadi menarik kalau kita coba kaitkan kok dalam momen yang bersamaan, dalam konteks spekulasi kemungkinan PD Perjuangan terbuka untuk merapat, kok Pak Jokowi namanya digadang-gadang nih jadi Ketua Umum PSI. Artinya kan kalau mau disimpulkan ya, paling tidak dari si Pak Jokowi mungkin menyadari bahwa dia harus punya kekuatan politik yang konkret, nggak bisa nama besar lagi. Atau spekulasi bahwa negara ini masih dikuasai oleh selain Prabowo masih ada bayang-bayang Jokowi. Dia harus punya kekuatan politik konkret menjadi ketua umum, sehingga kemudian ya bisa dikatakan posisi politiknya aman bersama dengan keluarganya. Spekulasi seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah kenapa selain ya kita tahu PDIP menguasai berapa persen? 16-17%? Sekitar 16%. Ya, sekitar 16% ya kan di parlemen. Tapi kan sisanya kan sudah koalisi Pak Prabowo. Kenapa mendekati Megawati itu menjadi sesuatu yang masih penting untuk Pak Prabowo? Iya, memang jadi unik ya. Pak Prabowo ini kan kalau kita lihat dulu mitosnya kan seakan-akan kan pemimpin yang cenderung top down, very decisive, nggak peduli tuh mau oposisi jumlahnya berapapun, dia akan ambil keputusan yang nggak populer, nggak peduli dikritik seperti apapun. Tapi ternyata ketika akhirnya berhasil menjadi presiden, kita melihat sisi yang lain. Pak Prabowo ini seperti orang yang nggak mau ditinggal. Pak Prabowo ini seperti ingin semuanya jadi teman. Pak Prabowo ini takut untuk ditinggal. Itu yang menyebabkan kemudian kan buah dari keputusan politiknya adalah kabinet yang sangat gemuk, koalisi yang sangat gemuk. Bahkan ketika ada orang dalam lingkaran istana sudah mengundurkan diri, dia tarik kembali. Ada, tahulah kita mau siapa resign, tapi malah ditarik kembali. Ada nuansa takut untuk ditinggal, sehingga kemudian banyak spekulasi muncul. Pak Prabowo ini jangan-jangan KPI paling utama ketika akan melakukan reshuffle atau mengangkat anggota kabinet baru, itu bukan KPI terkait dengan kinerja, tapi siapa yang loyal dan dekat dengan saya. Nah, dalam konteks itu kita nggak kaget kalau kemudian melihat Pak Prabowo, lu udah 84%, kenapa sih masih lu tarik lagi yang namanya PDI Perjuangan? Saya pikir itu bagian dari bagaimana kepuasan seorang Prabowo untuk kemudian bisa merangkul semua. Untuk kemudian, apalagi kalau kita bicara Ibu Mega. Ibu Mega ini kan bukan sekedar sebuah kekuatan politik sama seperti kita tempatkan Bahlil, ketua Golkar, Zul, ketua PAN, Caimin, ketua dari PKB. Enggak, Bu Mega tuh punya hubungan personal yang sangat baik ya, katakanlah sama-sama bangsawan politik darah biru dari zaman Bung Karno gitu ya. Jadi menurut saya ada hal yang bisa jadi kepuasan batin yang sifatnya lebih dari sekedar politik kalau kemudian masukkan Ibu Mega. Itu kalau analisisnya secara idiosinkretik pendekatan psikologis Pak Prabowo. Tapi kalau pendekatannya politik, apa yang terjadi sekarang ya menurut saya dengan isu tarik ulur dengan PDI Perjuangan, lalu kemudian ini guys, orang terus bertanya-tanya apakah PDI Perjuangan akan masuk atau tidak, harmonis atau tidak dengan Ibu Mega. Menurut saya itu sebuah langkah cerdas menaikkan bargaining position di hadapan kekuatan politik Pak Jokowi. Yang menaikkan bargaining position ini Pak Prabowo. Iya dong. Ketika kemudian orang
berasumsi bahwa Pak Prabowo sangat bergantung dengan Pak Jokowi. Paling tidak dengan simbol-simbol komunikasi seperti ini, Pak Prabowo ingin mengatakan bahwa saya bisa berkomunikasi dengan siapapun, termasuk lawan politik saya. Jadi kalau ada yang kemudian terlalu cawe-cawe, terlalu intervensi, terlalu diposisikan kuat dalam kabinet saya, bahkan seakan-akan berimbang posisinya dengan saya, enggak loh. Saya bisa mengambil keputusan politik apapun, bahkan ketika harus merangkul kekuatan politik yang bermusuhan misalnya dengan Pak Jokowi sekali. Nah ini guys, ini sangat seru analisisnya guys. Di satu posisi kayak Pak Jokowi bermusuhan dengan Bu Mega, tapi ini Bu Mega ternyata bisa baik dengan saya kok. Apakah itu juga satu wujud bahwa Pak Prabowo melihat atau menjadi pengingat juga Mas Toto, kayak seolah Pak Prabowo juga ingin mengatakan untuk internal kabinetnya yang diisi oleh partai-partai politik yang lain bahwa ketika saya juga bisa membuat PDIP bergabung, artinya silahkan orang yang mau tetap dengan Solo, tetap dengan Pak Jokowi harus bersiap juga gitu untuk nanti sesuatu terjadi gitu kan, karena kan nggak mungkin gini Mas, maksudnya emang Pak Prabowo senaif itu ketika kemudian Pak Prabowo ingin merangkul semua, dia kan juga harus siap dengan gejolak yang terjadi di dalam nih kan kabinetnya nih. Artinya masa iya parpol-parpol yang lain senerima-nerima itu aja legowo, itu kan konsekuensi politik yang harus dihitung juga dong Mas. Saya melihatnya ini bisa dimaknai pakai dua hal. Pertama, ini cara Pak Prabowo menjawab isu-isu mengenai bahwa ada matahari kembar, bahwa Jokowi masih bisa cawe-cawe. Pak Prabowo dengan terus-menerus melakukan komunikasi intens dengan tanda kutip orang yang dianggap berseberangan dengan Jokowi, ingin menunjukkan saya akan mengambil keputusan, bermanuver dan melakukan langkah politik itu tidak bergantung sama sekali dengan Jokowi. Artinya kalau harusnya bergantung, harusnya Pak Prabowo nggak ini PDIP dong. Ini kan satu contoh, kalau kemudian memang Pak Prabowo berdiatur sama Jokowi, nggak mungkin dia melakukan komunikasi intens dengan PDI Perjuangan, apalagi sudah punya kekuatan 84%. Itu pertama, menurut saya ini cara beliau menjawab nggak ada matahari kembar, matahari hanya saya, nggak ada yang namanya cawe-cawe karena saya bahkan berkomunikasi dan merangkul lawan politik atau yang berseberangan dengan Pak Jokowi. Yang kedua, masuk ke pertanyaan Mas tadi, ini sebetulnya juga sebuah positioning tegas ya dari seorang Prabowo, bukan hanya kepada Pak Jokowi, tapi kepada partai-partai yang katakanlah sekarang sudah mendukung, sudah mendapatkan kompensasi jatah kursi menteri dan lain-lain. Kita berdiri sejajar dan saya tidak bergantung dengan Anda. Saya yang mengambil positioning sebagai pusat kekuasaan dan saya bisa berkomunikasi, bisa merangkul siapapun, termasuk lawan politik kita dalam Pilpres. Jadi nyaman atau tidak, inilah saya pusat kekuasaan. Kalau kemudian tidak loyal, ya saya dengan mudah juga bisa mengambil kekuatan politik lain untuk tetap mengisi mayoritas parlemen. Oh iya. Ini spekulasi. Ya, kalau ente Lebaran, setelah Lebaran masih sering-sering ke Solo ya. Mungkin ya kan, Fred. Nah itu yang menarik. Menurut rekan Mas Toto, nanti ketika misalkan tentu secara real politik yang terdekat adalah PDIP mungkin masuk menjadi bagian dari kabinet Pak Prabowo. Itu real politik yang paling jauh. Real politik yang paling jauh yang bisa dihasilkan lah. Iya, emang ngapain ketemuan gitu ya? Politik gak ada keputusan masuk atau enggak gitu. Nah, terkan Mas Toto ketika misalnya memang PDIP itu masuk menjadi bagian dari kabinet Pak Prabowo, itu gejolak di internal, menyambung pertanyaannya si Tatang tadi, kayak akan kayak gimana? Karena di dalam juga ada orang-orangnya Pak Jokowi, di dalam juga ada orang-orangnya Pak SBY. Nah, itu menarik tuh. Pertama, saya sih pribadi ya, saya berharap PDI Perjuangan nggak masuk. Kalau saya untuk menjaga keberimbangan. Ini kita konteks bicara demokrasi nggak ada loh. Demokrasi yang konteks check and balancesnya 100% kekuatan parlemen itu menjadi koalisi pendukung pemerintah. Bukan hanya itu loh, dapat balas jasa kursi menteri. Udah orang kalau udah dapat jatah kursi menteri kakinya keikat. Nggak bisa ngapa-ngapain. Gimana dia nggak mungkin mengkritik dirinya sendiri karena sudah menjadi bagian dari porsi kue kekuasaan. Ini keinginan saya. Tapi kalaupun misalnya masuk gitu ya, apakah pertanyaannya kemudian kan yang lain akan ngambek, marah? Menurut saya enggak. Emangnya kalau masuk nggak ngambek? Pertanyaan saya, kalau ngambek terus bisa ngapain?
minimal kan ada ego sektoral antara pemerintahan yang ini, misalnya dalam satu kasus ada tupoksi menteri ini sama menteri ini, yang ini ternyata berseberangan secara politik, itu kan pengaruh. Pertanyaannya kalau ngambek terus bisa ngapain? Karena pengambilan putusannya di atas dari jatah kursi menteri. Tidak mungkin juga. Uang mereka rebut kekuasaan buat dapat kursi menteri gitu. Jadi setiap presiden ketika sudah berkuasa sebenarnya bargaining positionnya tinggi. Makanya menurut saya keterlaluan kalau Anda udah jadi presiden, Anda yang punya prerogatif bagi kursi-kursi menteri, kursi BUMN dan dubes dan lain-lain, lalu kemudian masih takut, masih diatur-atur. Oke lah, yang namanya presiden tuh harusnya berhenti pada level ya udah deh, sebagai bentuk dari keanomalian sistem presidensial kita yang seperti yang mengharuskan bagi-bagi kursi menteri sebagai balas budi. Ya udah, jatah Anda jumlahnya segini, jatah Anda jumlahnya segini. Oke. Tapi harusnya presiden secara kualitatif punya hak tuh. Menteri Anda bodoh, saya ganti ya. Yang Anda calonkan nggak pinter, saya nggak mau ya. Tolong cantumkan nama yang lain. Porsi nama kursi menterinya saya yang tentuin ya, karena saya punya blueprint untuk pemerintahan saya ke depan. Bagian itunya jangan dong dinihilkan gitu sama presiden terpilih. Maksudnya dibebas-bebasin aja parpol yang karena faktanya tadi Mas, jawabannya simpel kok. Emangnya menteri kalau nggak terima, emangnya kalau partai nggak terima atau ngambek bisa apa? Dapat apa? Nah itu yang saya harapkan. Dan bukan saya harapkan, terkaan saya, andai kata pun PDI Perjuangan masuk. Kadang pertanyaannya ngambek atau enggak, ya harusnya sih ngambek pun cuma bisa di belakang layar, nggak bisa apa-apa. Bukanlah hal yang bukan dengan misalnya bicara searah lewat konten YouTube misalnya. Atau doorstop sama wartawan misalnya. Jarang. Atau doorstop dengan wartawan. Nah ini kan curhatan teman-teman wartawan. Kayaknya jarang juga. Atau yang kedua, ya tadi, kenapa tidak terlalu terlihat sering dalam hal-hal yang sifatnya strategis, acara-acara kenegaraan misalnya. Itu kan akhirnya memancing spekulasi mengenai apakah masih akur atau enggak sih, enggak sih gitu. Atau paling enggak kalau kita bicara dari sisi protokoler, ini tektoknya nyambung nggak sih antara istana Wapres dengan istana Presiden gitu misalnya. Saya sih merasa Mas Gibran harusnya menjawab tantangan ini. Mas Gibran kenapa sih harus takut lulusan luar negeri? Masa dialog sama anak UI pasti bahasa Inggrisnya Mas Gibran lebih bagus dong. Kuliah di Singapura kan? Iya, kuliah di Singapura, di Australia. Jawablah dengan hal-hal seperti itu. Buatlah dialog seperti itu misalnya gitu kan. Atau kemudian ya doorstop dengan teman-teman wartawan gitu misalnya kan. Dan itu menurut saya akan membuat pemerintahan ini tidak terbebani dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Karena ketika Mas Gibran bisa nunjukin kapasitasnya dengan cara menantang balik kritik-kritik netizen yang isengnya luar biasa ya tadi, doorstop dengan wartawan, dialog dengan teman-teman dari UI, ITB, UGM dan lain-lain. Paling tidak itu akan menjawab satu pertanyaan, Mas Gibran beneran mumpuni. Mas Gibran bukan cuma dikarbit. Masuknya Gibran bukan cuma diangkat sama bapaknya. Karena kalau asumsi itu masih ada dalam benak sebagian pemilih atau netizen, isu cawe-cawe pasti ngangkat lagi. Isu mengenai matahari kembar masih ada lagi karena orang akan mengatakan Gibran ini cuma pajangan nih, sebenarnya bapaknya yang masih pengen berkuasa. Disitulah muncul isu presiden kita ada dua, Prabowo dengan Jokowi. Jokowi masih ingin cawe-cawe. Jadi sebetulnya yang bisa jadi penolong tuh Gibran. Tapi kalau beliau terlalu menonjol, apa nggak malah makin dikotakin itu? Sebetulnya enggak lah. Pak Prabowo ini orang yang sangat terlihat powerful kok untuk bisa dilihat kalah sama Wapresnya, enggak lah. Enggak sampai sebegitulah Vito Pak Prabowo. Terlalu sama Pak Prabowo terlalu begitu Vito ini. Aduh. Iya, powerful gitu Wapresnya aktif, it's okay Pak Prabowo. Jangan orang baru diangkat lagi di sini. Oke guys, jadi Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menganggap pertemuan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri adalah sinyal Presiden Prabowo Subianto semakin ingin Partai Banteng itu untuk merapat ke kabinet guys. Baginya, Pak Prabowo ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah Presiden RI yang tak bisa dipengaruhi atau diintervensi oleh siapapun, termasuk Presiden ke-7 Joko Widodo. Prabowo pun tak ragu
menunjukkan kemesraan dengan Megawati sebagai tanda tak ada matahari kembar dalam pemerintahan saat ini. Satu-satunya pemimpin adalah dirinya sendiri. Di sisi lain, menurut Yunarto, dugaan retaknya hubungan antara Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka juga muncul di 8 bulan pertama Kabinet Merah Putih. Jadi apakah ini sebuah sinyal ataupun tanda-tanda akan ada perubahan koalisi kekuasaan? Dengan kedekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, sehingga hal ini dinilai membuat Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam posisi politik yang tidak aman, guys. Jadi menurut kalian gimana, guys, soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.